Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita tenang dan kita bersaat teduh. Pemusik akan memainkan instrumen lagu Tuhan berada di bait sucinya. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita pujikan pujian kita kepada Allah kita dengan menyanyi bersama dalam KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Bapa yang kami sapa dalam putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami segenap jemaat-Mu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan, untuk setiap permasalahan yang boleh kami lalui. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang boleh kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, pemeliharaan yang selalu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah, baik itu yang kami mengikuti secara offline maupun yang online. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh betul-betul fokus beribadah kepada-Mu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, kami juga bermohon, tolong Tuhan ampuni akan segala pelanggaran-pelanggaran dosa kami yang baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Marilah Tuhan mengampuni kami sehingga itu tidak menghalangi kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu. Bapa di surga, ini doa dan syukur kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nats firman Tuhan yang akan membimbing kita di dalam ibadah di pagi ini terambil dari kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan dapat dialami oleh siapapun, baik itu pada zaman Nabi Habakuk maupun yang kita alami sebagai orang percaya di saat ini. Namun satu hal yang menguatkan kita bahwa bagaimanapun penderitaan yang kita alami itu tidak memisahkan kita dari kasih Bapa. Karena itu mari kita selalu bersandar kepada Tuhan kita, bersandar pada lengan yang kekal. Mari kita pujikan bersama KPPK 221, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku
membaca bacaan bertanggapan kita secara berbalas-balasan yang terambil dari KPPK nomor 34. KPPK nomor 34, penghiburan dalam penderitaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan supaya Ia anak itu menjadi yang sulung di antara manusia. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sama-sama, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dengan segala aspek kehidupan kita. Namun sering kita mendapatkan tantangan, namun Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan menolong kita, Dia akan menghibur kita. Ini adalah sukacita kita sebagai orang yang percaya. Yesus segala-galanya. Mari kita nyanyikan bersama dalam KPPK nomor 209, Yesus segala-galanya. Saat susah dan berkesan,
bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mari kita mengucapkan dengan perlahan, dengan sungguh-sungguh dan menghayati kata demi kata. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Ya, Bapak Ibu sekalian yang tidak tahan berdiri lama, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Hanya dekat Allah saja kami tenang, daripadanya lah keselamatan kami. Hanya Dialah gunung batu kami dan keselamatan kami. Hanya Engkaulah kota benteng kami tidak akan goyah. Pada Allah terletak keselamatan kami dan kemuliaan kami, gunung batu kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Bapa di sorga, Bapa yang makasih, kami datang membawa pergumulan kami ke dalam tangan kasih dan pengasihan-Mu, Bapa. Kami tahu, Bapa, bahwa pergumulan membuat kami terkadang merasakan kecemasan, terkadang merasakan kekhawatiran. Tetapi Bapa di sorga, kami tahu bahwa ketika itu datang dalam pikiran kami, maka kami tahu penghiburan dari Tuhan akan menenangkan jiwa kami. Ya Bapa di sorga, kami membawa pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini di tengah-tengah kehidupan mereka yang mereka jalani setiap hari. Kami berdoa untuk yang sakit. Kami berdoa, kami mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah datang sekitar 2000 tahun yang lalu, bukan hanya untuk mengajar dan memberitakan Injil, tetapi juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa membawa ke jemaat-Mu Bapa yang sementara ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat bahwa kakak dari Ibu Feni yang masih terbaring di rumah sakit, juga Pak Leo, juga kami berdoa untuk anak kasih kami Jopangka, anak dari Pak Andi yang masih sementara menderita kelemahan tubuh. Bapak tolong, Bapak sembuhkan seperti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu juga akan kemudian Engkau nyatakan kepada saudara-saudari kami yang sementara ini menderita kelemahan tubuh. Juga kami menyerahkan mengucap syukur untuk pemulihan dari Ibu Justin dan juga anak Theo. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah sakit yang mereka alami, Tuhan sudah kembali memulihkan dan masih menjalani pemulihan sampai saat ini. Karena itu kami berdoa, Bapa, biarlah juga Bapa campur tangan supaya pemulihan kesehatan daripada Ibu Justin dan anak Theo boleh berjalan dengan baik, Bapa. Bapa di sorga juga teringat untuk anak kami Talia yang juga menderita sakit. Juga kiranya Bapa menyembuhkan, Bapa memulihkan, sehingga sakit yang diderita kemudian tidak menghalangi dia untuk menjalankan aktivitasnya, terutama sebagai seorang siswa yang nantinya akan masuk sekolah pada hari Senin. Juga kami teringat untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Bapa, terus berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka. Tolong mereka, kuatkan mereka di tengah-tengah aktivitas yang mereka alami, di tengah-tengah pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mendampingi supaya mereka tahu bagaimana juga harus menjaga kesehatan mereka, sehingga janin yang ada di dalam kandungan mereka boleh bertumbuh berkembang dengan sempurna, sehingga nantinya ketika Tuhan menentukan waktu di mana bayi ini akan lahir ke dunia dengan selamat, maka itu boleh terjadi seturut dan kehendak-Mu. Bapa, kami juga teringat untuk pergumulan jemaat-Mu yang berduka, Bapa. Kami teringat untuk keluarga besar Supit. Kami berdoa untuk Ibu Esther yang sementara ini menderita ataupun menderita kedukaan, Bapa, karena suami yang terkasih
Tuhan telah panggil. Kami berdoa Tuhan kuatkan Ibu Esther dan juga anak-anak, dan kami tahu Bapa bahwa mungkin ada kekhawatiran ke depan bagaimana mereka harus menjalani hidup tanpa kepala keluarga di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi kami percaya Bapa yang memelihara mereka, Bapa yang menaungi mereka akan mencukupi segala apa yang mereka perlukan, bahkan akan menghiburkan keluarga besar yang ditinggalkan. Juga Bapa di sorga, kami teringat untuk Ibu Majelis Nelpi yang juga tengah berduka karena ditinggal oleh nenek terkasih. Kami berdoa untuk keluarga besar, baik Ibu Nelpi maupun keluarga yang ada di kampung juga kami berdoa supaya Tuhan menghiburkan, Tuhan berikan kekuatan dalam menjalani masa duka mereka, sehingga di dalamnya mereka boleh melihat ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, bahwa Tuhan lah yang akan menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Bapa, juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pekerjaan mereka Bapa, dan juga yang sementara mencari pekerjaan. Bapa, tolong supaya Bapa menyatakan kehendak-Mu kepada mereka, bahwa apa yang Engkau inginkan, yaitu tujuan-Mu yang akan terlaksana, bukan tujuan kami sebagai jemaat-Mu Bapa. Karena itu kami minta, kami mohon Bapa buka jalan bagi mereka. Bapa juga dampingi ketika yang bekerja juga mengalami berbagai kendala dan kesulitan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Nyatakan Bapa kuasa-Mu di atas mereka. Bapa di sorga, Bapa yang makasih. Juga kami berdoa untuk rohaniwan yang ada di Kalang Kudus Timika. Kami teringat untuk Ibu Pendeta Nining dan juga kedua anak terkasih yang ada di Nola. Kami berdoa Tuhan pelihara dan Tuhan jaga supaya masing-masing boleh menyelesaikan studi dengan baik Bapa, dan kemudian boleh kembali ke Indonesia dengan selamat. Juga kami berdoa untuk saudari Keren yang di saat, Tuhan terus pelihara, Tuhan berikan hikmat, kekuatan dan kemampuan supaya dapat menyelesaikan studinya di saat. Juga kami berdoa untuk rohaniwan yang ada di Timika, penginjil Yusak, Pak Jeki, dan juga mahasiswa praktek saudara Ronald. Juga kami berdoa mohon kemurahan hati Bapa untuk terus mendampingi, terus menguatkan di tengah-tengah pelayanan yang mereka kerjakan. Bapa, secara khusus juga kami berdoa untuk penginjil Yusak dan rencana pernikahan tanggal 29 Juli nanti dengan saudari Lia. Kami berdoa biarlah Bapa yang bekerja campur tangan di dalamnya, sehingga semua yang mereka perlukan untuk proses acara pernikahan tersebut boleh berjalan dengan baik. Bapa juga Tuhan persiapkan kedua saudara kekasih kami ini, baik itu fisik maupun mental mereka Tuhan, sehingga mereka dapat kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli nanti. Kami juga berdoa Bapa, mohon belas kasihan Bapa untuk penginjil Yusak yang akan berangkat sebentar menuju ke Surabaya. Kami berdoa untuk keselamatan beliau, Tuhan tolong, Tuhan jaga dan Tuhan dampingi sehingga dia dapat tiba nantinya di Surabaya dengan selamat dan tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Kami teringat Bapa begitu banyak ketidakadilan di dunia ini. Kami teringat untuk anak-anak yang kemudian ditelantarkan oleh orang tua mereka karena mereka memiliki kecacatan, karena mereka memiliki penyakit secara khusus HIV AIDS Bapa, dan mereka dibiarkan begitu saja, ditelantarkan begitu saja oleh keluarga mereka. Tapi kami bersyukur Bapa, kami melihat bahwa ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk menolong mereka. Tetapi Bapa di sorga, kami tahu Bapa bahwa mereka kekurangan dalam hal dana. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu ketika Engkau menggerakkan hati mereka untuk menolong anak-anak ini. Kami berdoa juga Bapa melanjutkan pemeliharaan Bapa dengan menyediakan apa yang mereka perlukan, sehingga anak-anak yang terlantar ini kemudian boleh mengalami, boleh merasakan kasih Tuhan lewat pribadi-pribadi yang Tuhan telah utus untuk menjangkau mereka. Bapa, kami juga berdoa secara khusus pada hari ini untuk rencana pelantikan BP YKKI cabang Timika yang akan dilaksanakan tanggal 23 Juli. Kami berdoa untuk segala persiapan yang sudah dan sementara ini sedang dijalankan, kiranya Bapa memberkati. Dan juga Bapa, biarlah Bapa terus memberikan hati atau persiapan hati bagi para pengurus yang akan dilantik nanti, supaya semakin teguh untuk menjalankan panggilan mereka sebagai pengurus Bapa. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Martinus yang akan nantinya melantik yang dari Jakarta. Kami berdoa juga Tuhan mohon persiapkan beliau, Tuhan tolong juga nantinya apa yang dia perlukan, termasuk juga keberangkatannya dari Jakarta menuju ke Timika, biarlah boleh selamat seturut dan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kalang Kudus Timika, berdoa untuk murid-murid
biarlah mereka semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau Tuhan lewat sekolah kami ini, dan juga kami berdoa untuk para guru, para staf, supaya juga terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, sehingga yang mereka kerjakan tidak hanya mereka pandang sebagai pekerjaan, tetapi sebuah pelayanan yang mereka harus kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang makasih, ini doa dan permohonan kami. Dengarkanlah permohonan kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Yusak Kristiawan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyi bersama dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Hindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan kenangkan dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur di pagi hari yang mendung ini kami boleh menikmati persekutuan bersama umat Tuhan di tempat ini untuk memuji Tuhan, yang mendengar anugerah dari Tuhan, dan kami mendengar sebagian firman Tuhan yang akan kami baca. Ya, kiranya Tuhan boleh menolong kami menghidupi kehidupan kami sebagai orang-orang kudus, ya, orang umat Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, kiranya Tuhan boleh memberikan kami sukacita melalui pemberitaan firman, dan kami juga dikuatkan di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka dari 1 Petrus 4 ayat 12 hingga 19. Ya, kita temanya menderita karena kebenaran. Ya, karena banyak orang Kristen penderitaannya bukan karena kebenaran, begitu ya. Bahkan dulu saya menyusun tesis itu karena melihat banyak orang Kristen menderita karena salah memahami imannya, begitu ya.
sehingga dia menderita secara fisik hingga psikis. Ini salah memahami ya, imannya keliru sehingga dia mengalami sakit secara fisik hingga psikis. Tapi penderitaan karena kebenaran ini sesuatu yang perlu kita mengerti sebagai orang Kristen supaya kita bisa bersukacita ya, tetap bersukacita di dalam penderitaan yang kita alami. Ya, saya akan bacakan dari 1 Petrus 4 ayat 12 hingga 19. Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Namun jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Ya, demikian bagian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kebenaran tentu sifatnya itu subversif begitu ya, menundukkan yang lain begitu ya. Jadi ketika kebenaran itu dinyatakan, pasti ada pengertian lain yang akhirnya digugurkan begitu ya. Nah, inilah yang kadang banyak orang tidak suka begitu ya. Yang dulu ya misalnya berbuat jinah dan sebagainya ya, pesta seks dan sebagainya begitu, lalu kebenaran itu mengatakan bahwa seks itu hanya dilakukan di dalam konteks pernikahan ya. Ini kan pasti yang lain jadi salah begitu ya. Jadi ini yang membuat ya, kita seringkali menderita begitu ya, hidup karena kebenaran. Ini karena pengertian yang Allah nyatakan di dalam Alkitab itu misalnya menggugurkan pandangan kita gitu ya, misalnya pandangan tentang kebangkitan tubuh ya, orang Saduki tidak percaya tetapi Allah mengatakannya, sehingga Kristus dibenci ya karena oleh orang Saduki karena percaya mungkin karena memang ada kebangkitan tubuh. Nah, inilah yang membuat orang Kristen menderita begitu ya, karena ikut Kristus ya yang menyatakan kebenaran ya kepada kita untuk kita hidupi. Nah, tapi seringkali orang Kristen seperti salah memahami apa itu ikut Kristus gitu ya. Mungkin kita kayak salah ambil brosur ya tentang ikut Kristus gitu ya. Yang kita ambil mungkin formulirnya ikut Paman Guber begitu ya. Nah, ya Paman Guber kan mengumpulkan kekayaan begitu ya. Ya kita bisa seperti itu begitu ya. Kita mau ikut Yesus tapi yang kita ikuti adalah hal yang lain sebenarnya. Nah, seringkali kita ikut Yesus, kamu mendapat ya komunitas yang akan mendukung kita begitu ya. Kita pasti mengharapnya seperti itu ya, komunitas yang penuh kasih ya, yang mendukung kita ya, mendukung apa yang kita mau misalnya seperti itu ya, sehingga ketika kita berbuat tidak baik ditegur, nah nanti ada muncul hal-hal yang begitu ya. Yesus diberitakan memberikan keselamatan secara gratis ya. Kita tidak tahu banyak hal ya, kita tapi sering mendengar ini ya, Yesus keselamatan kita dapat dengan gratis, sehingga seolah-olah kita tidak perlu hidup kudus ya. Memang kekudusan kita tidak bisa menyelamatkan ya, tapi bukan berarti kita tidak harus hidup kudus ya, jadinya cheap grace atau hyper grace gitu ya. Ya gitu, Yesus
Ya banyak yang mengajarkan kita harus relevan ya dengan cara yang tidak baik begitu ya. Ya kita harus diterima ya atau menjangkau dan hadir ya di seluruh masyarakat. Ya, kita dinyatakan hal-hal semacam ini yang akhirnya kita salah begitu ya menghidupi. Ya kita disuguhi dengan kesaksian tentang wah hidup diberkati begitu ya. Kita sering ya mendengar kesaksian di tengah-tengah jemaat tentang kesuksesan dan sebagainya. Ya tidak salah begitu ya. Tetapi kesaksian yang polanya berulang begitu ya terus begitu ya hanya tentang diberkati ya di dalam sebuah komunitas, tentu kita akan melihat bahwa wah ikut Yesus sepertinya pasti akan diberkati ya karena testimoninya banyak begitu ya, kesaksiannya banyak. Ya, sehingga akhirnya orang-orang Kristen ini berkumpul dalam suatu komunitas ya, maka orang yang benar-benar mengikut Kristus ya akhirnya merasakan sesuatu yang janggal ya, atau yang mereka yang tidak sungguh-sungguh ikut Kristus pasti akan berbenturan dengan mereka yang benar-benar mengerti apa ikut Kristus ya. Ya misalnya ketika orang membayangkan komunitas Kristen itu akan selalu mendukung apa yang diinginkan begitu ya, apa yang diperlukan ya, menerima kita apa adanya begitu ya, kan sering begitu ya. Tetapi akhirnya kecewa ketika dia ditegur dan dinyatakan sesuatu yang benar. Makanya akhirnya muncul istilah yang populer ya, jangan menghakimi ya. Kita tidak boleh menghakimi dan sebagainya, padahal kita sebagai orang Kristen itu brother and sister keeper begitu ya, yang menjaga untuk tidak terjatuh ya dalam memberikan nasihat dan sebagainya. Ya, karena kita merasa keselamatan itu gratis begitu ya dan tidak bisa hilang, sehingga kita tidak perlu hidup kudus ya, yang penting kasih dan sebagainya. Ya, jadinya jatuhnya kita antinomian ya, tidak ada hukum gitu ya. Jadi kalau sudah diembel-embeli saya melakukannya karena kasih dan sebagainya, itu seolah-olah pasti benar ya, jadi jatuhnya kita malah antinomian ya. Ketika kita sedang ya lupa ya kita bahwa gereja itu dipanggil untuk hidup kudus ya. Kita kemarin saya ceritakan ya bahwa di katekisasi Gereja Kaum Kudus, gereja itu adalah kita dikeluarkan dari kegelap kepada terang ya. Berarti kita harus hidup kudus ya, berarti kita sedang menjalani hidup dengan Tuhan yang kudus, sehingga yang tidak suka kepada rupa-rupa dosa ya. Kita yang merasa harus relevan mencoba sedekat mungkin ya dengan dunia ya. Kita hidup seperti orang dunia hidup ya, menjalankan gereja seperti organisasi politik, organisasi bisnis dan sebagainya ya. Kita bahkan menyulap gereja menjadi entertain begitu ya, entertain yang kudus begitu ya, dengan segala hal yang hampir mirip di klub dan sebagainya ya. Ada smoke-nya begitu ya, ada lampu par dan sebagainya ya, lighting yang menyala-nyala seperti di tempat-tempat klub begitu ya. Ini sesuatu yang karena dianggap relevan begitu ya, jadi kita menjadi sedekat mungkin dan sama seperti mereka ya, sehingga orang yang di luar itu mau masuk itu tidak kaget begitu ya mungkin ya. Karena sudah terbiasa main di kafe, wah di gereja kok hampir-hampir mirip begitu ya, jadi bisa seperti itu ya. Sehingga bahkan ada yang kompromi dengan hal-hal yang buruk ya, sehingga akhirnya gereja kompromi ya. Cilakannya banyak yang terpleset hingga akhirnya memuji hal yang tidak patut ya, mengakomodasi dosa, dan gereja menempatkan pimpinan yang tidak tunduk kepada Alkitab ya. Jadi hanya menuruti keinginan jemaatnya. Kemarin saya lihat ada satu gereja yang pro LGBT begitu ya, itu pengakuan imannya sampai diganti ya. Saya percaya kepada Allah yang non biner begitu ya, sampai sebegitunya ya, sampai dikatakan saya percaya kepada Kristus yang memiliki dua ayah ya. Jadi pengakuan imannya sampai diganti sedemikian rupa ya, karena ini salah dalam pengertian ya, sampai hal-hal seperti pengakuan iman diganti sedemikian rupa ya, punya pengakuan iman sendiri. Nah, ini satu hal yang mengerikan kalau kita melihat gereja ya.
Dan biasanya mereka yang menjadi sama dengan dunia ini ya baik-baik saja. Itu yang menjadi kita masalah ya. Mereka yang hampir serupa dengan dunia ini baik-baik saja. Ya, kita lupa bahwa gereja ini kudus ya, berarti khusus begitu ya, satu hal yang menunjukkan hidup di dalam terang. Nah, mereka yang memahami dengan benar panggilan gereja akhirnya terkejut ya, yang hidup dan menderita ini ya. Seolah-olah menerima sesuatu yang luar biasa ya, seperti yang Petrus katakan ini, jangan anggap penderitaan itu seperti suatu hal yang luar biasa. Jadi karena ikut Kristus menderita itu jadi terkejut begitu ya, kok ternyata ikut Kristus seperti ini. Ya, karena kita melihat kesaksian orang itu ikut Kristus diberkati, orang itu ikut Kristus dapat mujizat. Tapi kita ikut Kristus hidup benar kok menderita. Ini kadang kita akan menganggap itu suatu hal yang luar biasa ya, kaget. Jadi Kristus sendiri mengatakan kepada kita ya bahwa ada harga mengikut Kristus. Ya, Kristus mengatakan di Yohanes 15 ayat 18, jika dunia membencimu, ingatlah bahwa ia membenci aku sebelum kamu. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang dibenci dunia. Ya, kalau kita ikut Tuhan, ya pasti sama-sama begitu ya. Nasihat Paulus kepada Timotius, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, nasihat Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3. Peringatan Rasul Yohanes, ya jangan heran saudara-saudara jika dunia membenci kamu. Ya, jangan heran. Ya, bagi orang Kristen konfrontasi dengan dosa dan dunia itu sering mengakibatkan penderitaan yang merupakan bagian dari harga mengikuti Yesus yang dijanjikan, begitu ya. Jadi ini harga ikut Yesus yang banyak orang Kristen mungkin akan hindari, begitu ya. Oleh sebab itu ikut Yesus bukan membayangkan semua akan menjadi lancar, begitu ya, ikut Kristus, begitu ya. Ya tapi hitunglah ya, kita menghitung ya, merancangkan ya tentang penderitaan yang akan saudara terima. Ya, kita seperti membuat anggaran penderitaan, begitu ya. Ya, penderitaan karena kebenaran bukanlah satu yang luar biasa. Ya, tapi ini sesuatu yang mungkin hal yang pasti ya bagi kita pengikut Kristus yang Kristus sendiri dibenci oleh dunia ini. Dan Bapak Ibu, penderitaan ada tujuannya ya. Penderitaan Kristen bukan semata-mata kita menderita dan harus seperti itu, enggak ya, tidak selalu juga begitu ya. Tetapi ketika kita hidup benar di dunia ini, pastilah penderitaan ini sedikit banyak akan menghampiri kita. Nah, penderitaan ada tujuan dan masuk dalam kehendakan Allah dan kehendak Allah. Ya, penganiayaan yang menimpa orang percaya dipakai untuk menguji orang Kristen, ya, membuktikan kemurnian iman. Ya, kalau kita lihat di Ayub, di Roma, Korintus, di Timotius, Yakobus, jadi penderitaan ini menjadi satu hal untuk menguji iman kita. Ya, penderitaan demi kebenaran tidak hanya untuk memurnikan dan juga mengungkapkan apakah kita ini benar-benar orang percaya. Ya, jadi penderitaan ini mengungkapkan hal itu. Jadi kita bisa cek-cek begitu ya, penderitaan kita karena apa, begitu ya? Apakah kita ini sama Tuhan dan tidak. Ya, Yesus bahkan mengilustrasikan ya kebenaran ini di dalam perumpamaan tentang tanah ya. Apakah kita hidup dalam kebenaran itu dan ujian itu diilustrasikan dalam tentang tanah ya, atau yang benih yang jatuh gitu ya. Jadi ada benih yang jatuh di tempat berbatu ya, di mana tidak banyak tanahnya. Ya, mereka tumbuh ya, tetapi karena tanahnya sedikit ya, di tanah yang berbatu tanahnya sedikit. Akhirnya saat matahari terbit mereka menjadi kering begitu ya, dan tidak berakar yang kemudian layu. Ini tanah benih yang jatuh di tanah berbatu. Dan Tuhan juga menggambarkan tanggapan tentang dangkal ya, tidak memadai terhadap Injil ya, pengertian yang tidak memahami, tidak memadai terhadap Injil. Beberapa orang tidak membiarkan benih firman itu menembus tanah,
begitu ya, yang keras di hati kita. Ya, sehingga penganiayaan segera mengungkapkan bahwa pengertian kita ya, iman kita terhadap Tuhan itu hanya sebatas pengakuan palsu yang dangkal. Ya, ada di Matius 13 ayat 13 sampai 21. Jadi satu hal yang dipakai Tuhan ya, penderitaan karena kebenaran ini menguji kita. Apakah kita tanah yang menerima firman Tuhan ya dengan hati yang baik dan bertumbuh. Ya, 2 minggu lalu saya sampaikan bahwa jika kita mengalami penderitaan fisik ya, bahkan kita dikatakan sudah tidak berbuat dosa. Ya, kita menunjukkan ya satu pertumbuhan melalui penderitaan ya. Menunjukkan siapa kita. Tapi penderitaan ini baiknya Bapak Ibu bukan sesuatu yang terpisah dengan sukacita. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa sukacita ini berarti tidak ada penderitaan. Dan kalau penderitaan ada berarti tidak ada sukacita. Ya, jadi penderitaan dan sukacita ini tidak terpisah. Ya, di Christianity Today ya ada satu penulis yang mengatakan, saya telah melihat bahwa rasa sakit dan kesenangan datang bukan sebagai lawan. Ya, jadi sakit dan sukacita itu bukan sesuatu yang lawan ya, yang bertentangan. Ya. Yang satu hadir, yang satu enggak. Ya. Tetapi sebagai kembar siam, ya, yang bergabung dan terjalin secara aneh. Ya, jadi penderitaan dan sukacita ini ternyata bisa datang bersamaan dan terjalin secara aneh. Dia mengatakan hampir semua ingatan saya tentang sukacita yang luar biasa ya, sukacita yang kebahagiaan yang mendalam begitu ya, ketika dia mengingat-ingat kapan dia bersukacita, kapan dia berbahagia, ya dia melihat bahwa sukacitanya itu melibatkan berapa unsur ya, penderitaan dan pergumulan. Jadi ketika dia mengingat kapan ya saya sukacita, kapan saya berbahagia, itu ketika dia mengalami rasa sakit dan pergumulan. Ya, dan menariknya juga penderitaan ini disebut membuat kita berbagian dalam penderitaan Kristus, ya, dan juga kemuliaan Kristus pada saat dinyatakan. Bapak Ibu, berbagian dalam penderitaan Kristus ya menunjukkan ketika kita menderita demi nama Tuhan ya, untuk kebenaran dan sebagainya ya, untuk tujuan Allah, ya kita melakukan sesuatu yang sesuai firman-Nya ya, kita benar-benar ya murid Tuhan. Dan penderitaan itu menunjukkan kita sedang bersekutu dan berfellowship dengan Kristus ya, berfellowship dengan penderitaannya. Ya, karena ini senada ya dengan apa yang disampaikan Kristus di Matius dan di Lukas ya, yang mengatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, jadi penderitaan ini sama dialami oleh nabi-nabi dan juga dialami Kristus. Ya, kita sedang ada persekutuan ya, berbagi penderitaan. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa ya mengalami penderitaan karena kebenaran. Ya, justru itu membuktikan iman kita. Ya, kita diuji apakah kita benar-benar orang percaya ataukah kita benar-benar orang yang ikut Tuhan. Jadi ketika kita cek penderitaan kita karena kebenaran ya, karena ketidakadilan ya, berarti kita on the track begitu ya, karena nabi-nabi dulu seperti itu, Kristus, dan sekarang kita. Ya, kita ada di track. Ya, kita ada di jalan yang benar. Ya, seorang penulis ya di buku Martir begitu ya, menuliskan demikian. Persatuan dengan Kristus itu adalah hal yang paling indah dalam kehidupan Kristen. Ya, Bapak Ibu, kita bersatu dengan Kristus ya, persatuan kita dengan Kristus itu satu yang paling indah dalam kehidupan Kristen. Ya, ini menunjukkan bahwa kita bukan pejuang tunggal di dalam menjalani hidup ini begitu ya. Ya, kita adalah perpanjangan dari Kristus ya. Jadi orang yang menulis di buku Martir ini ya, saya dipukuli di Rumania ya, ini orang Rumania. Ya, dan ketika saya di Rumania dipukuli berarti Kristus juga menderita di tubuh saya. Ya, ini bukan penderitaan saya
Ya, saya hanya mendapat kehormatan untuk berbagi penderitaan Kristus. Ini seorang martir ini menunjukkan ya bahwa ketika dia menderita itu suatu kehormatan karena saya berbagian dalam penderitaan Kristus. Ya, makanya kemarin ketika di pemuda ditanya kesaksian begitu ya, saya bersaksi ada orang yang martir begitu ya. Karena ini jujur saja menguatkan ya Bapak Ibu, kalau kita dilarang beribadah begitu ya, kalau kita mungkin kasihan begitu ya melihat di berita orang dilarang beribadah dan sebagainya ya. Di Indonesia tidak terlalu ekstrim ya. Saya pernah melihat di India itu orang tua ya sudah rambut putih ubanan begitu ya, ditendang sambil loncat pakai 2 kaki begitu ya di bagian belakang sini. Jadi karena imannya kepada Kristus. Ya, saya pernah membaca tentang seorang gadis ya, dia dihukum mati karena menyimpan Alkitab. Ya, dia senang membaca Alkitab. Ya, sehingga dia ditembok di tengah kota ya. Jadi ditutup di semen begitu, disisakan satu untuk dia bisa menyangkal ya, diberi waktu 1 hari, kalau kamu menyangkal akan dibebaskan, tapi dia tidak menyangkal. Ya, Bapak Ibu, martir-martir ini memberi kesaksian yang indah. Ya, kita harus terus bersukacita ya, karena penderitaan kita sebagai orang Kristen itu bukan milik kita sendiri, begitu ya, tetapi milik Kristus. Ya, kita ada berbagian dalam penderitaan Kristus. Yang berarti kita memiliki kesatuan dengan Dia. Ya, berarti kita memang benar-benar umatnya. Ya, seperti ketika Kristus mengajarkan untuk tidak, ya saya mengingat tentang Kristus yang mengajarkan kepada murid-muridnya yang jangan bersukacita tentang kamu mendapat kuasa ya, mengusir setan, dan sebagainya itu ya, membuat mujizat. Ya, jangan bersukacita tentang itu. Ya, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga begitu ya. Jadi ini membuat kita sebenarnya hal-hal itu baik mujizat, kuasa dan penderitaan ini menunjukkan persatuan dengan Kristus, yang untuk hal itu kita harus bersukacita. Kita bersukacita karena kita ada di dalam Kristus. Ya, kita bersukacita karena Roh Allah ada pada kita. Ya, sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Ya, penderitaan itu membuat kita bersukacita ya, Roh Allah ada di dalam saya. Dan di bagian ini kembali Petrus menyinggung tentang penghakiman ya. Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang Kristen meresponi tentang penghakiman ini ya. Ya, pasti ayat-ayat tentang penghakiman ini kita skip dari ayat hafalan ya mungkin ya. Ayat kita yang kita hafalkan ayat-ayat yang menenteramkan hati kita dan sebagainya begitu ya. Apakah kita menaruh perhatian ya terhadap penghakiman Tuhan ini? Ya, apakah kita melihat bahwa penghakiman ini menjadi satu bagian dari kehidupan Kristen? Ya, apakah ini kita lewatkan? Nah, di zaman kita hidup ya, cukup mudah menemukan orang yang mengingatkan bahwa Allah adalah kasih, gitu ya. Tidak ada yang salah dengan kata-kata ini, begitu ya. Dan Alkitab pun secara eksplisit mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, sayangnya banyak orang salah memahami tentang kasih ini, begitu ya. Jadi ketika mereka mengatakan Allah itu kasih, kasih yang ada di pikirannya berbeda tentang apa yang kasih Tuhan miliki, begitu ya. Nah, dan tidak memahami bahwa kasih di dalam kasih Tuhan itu termasuk juga penghakimannya. Ya, Allah yang adalah kasih itu juga akan menghakimi. Ya, kan kita seringkali pisahkan ya, oh, kamu menghakimi berarti tidak kasih dan sebagainya. Ini mungkin sulit untuk kita pahami ya, terima ya, karena kita banyak mendapati gitu ya. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa bahkan umat Allah akan dihakimi dalam kehidupan ini ya. Umatnya terlebih dahulu ya, meskipun Kristus telah menanggung hukuman penuh atas semua dosa kita. Ya, tapi
kita juga tidak luput dari penghakiman. Nah, Bapak Ibu, rumah Tuhan dihakimi terlebih dahulu. Ini berarti penghakiman ini untuk semua orang. Ya, kita mengingat bagian-bagian sebelumnya ya tentang bagaimana menghakimi ya. Di sepanjang surat Petrus kita melihat bahwa Allah itu turut bekerja juga dalam pemerintahan yang ada ya. Kita hormati pemerintahan karena kita menghormati Tuhan. Ya, sekalipun bengis dan sebagainya kita harus tunduk. Ya, bahkan kalau suamimu tidak percaya, istri harus tunduk dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, kita umat Kristen juga tidak luput dari pemerintahan-pemerintahan yang ada. Ini bagian dari pengaturan Allah terhadap dunia ini, gitu ya. Paulus juga melihat bahwa pemerintahan itu juga Tuhan tempatkan, gitu ya. Jadi mereka diutus ya untuk menyatakan kejahatan dan menghukum kejahatan dan juga memberi sesuatu reward kepada apa yang baik, begitu ya. Jadi pemerintahan ini bisa menolong kita sebenarnya untuk bagaimana kita hidup kudus ya, hidup untuk sesuai kebenaran. Ya, jadi natur dari pemerintahan ya, kepemimpinan dan organisasi dan sebagainya harusnya adalah untuk menunjukkan keadilan dan kesejahteraan, gitu ya. Jadi ini natur pemerintahan dan kepemimpinan yang ada. Jadi ketika kita hidup roh Allah ya di dalam roh Tuhan dan kita menghasilkan buah roh, di Galatia juga dikatakan tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Ya, jadi buah-buah roh ini ketika kita praktekkan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, berarti kita bisa tarik suatu kepemikiran bahwa peraturan hukum yang ada ini juga bagian dari pemeliharaan Tuhan terhadap dunia ini, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa ngecek ya, apakah penderitaan kita karena melanggar hukum ini atau tidak, gitu ya. Jangan sampai kita menderita karena pelanggaran hukum, gitu ya. Ya, jangan malah kecenderungan kita memanfaatkan ini. Kalau di sini kapan hari Pak Rono pernah cerita ya, ada berhala orang dalam, begitu. Jadi jangan sampai kita malah memanfaatkan orang dalam untuk berlindung melawan hukum, begitu ya, yang kemudian melobi-lobi membuat aturan menjadi abu-abu, begitu ya, menyalahkan aturan ya, terutama yang tertulis, yang mengganti-ganti istilah, begitu ya. Jadi jangan kita cenderungan begitu ya, orang Kristen jangan seperti itu. Dan melalui peraturan itu ya, kita bisa melihat bagaimana kita menghadapi penghakiman ya, dan peraturan-peraturan yang kita hadapi. Ya, jika kita melanggar ya, katakanlah seperti tidak melanggar ya, kalau kita tidak melanggar dan kita menderita seperti yang disampaikan oleh Paulus ya, kita tidak membunuh ya, kita tidak mencuri dan tidak kriminal, ya, kita mengalami penderitaan karena kita berbuat benar ya, kita dibenci oleh pembenci Kristus ya, oleh orang-orang yang memang menggunakan aturan untuk hal tidak baik. Ya, kita kalau mendapat penderitaan ini ya, kita bersuka cita. Ya, saya tidak terbukti melanggar secara hukum dan sebagainya. Dan ketika menderita, ya harusnya kita berbahagia ya dalam penderitaan ini. Ya, jadi ketika kita orang Kristen ya mendapat konsekuensi ya dalam kesalahan kita yang melanggar peraturan, melanggar hukum, begitu ya. Kita melihat penderitaan ini akan membuat kita bertumbuh. Ya, kita terjatuh dan bertumbuh. Ya, orang pilihan akan segera berbalik dan tidak kehilangan sukacita. Ya, orang pilihan diperlihatkan seperti itu ya, Bapak Ibu, mengalami penderitaan karena kesalahan. Ya, Abraham karena dia membohongi raja, dia juga mendapat penghukuman, juga merugikan rajanya dan sebagainya. Tapi dia bertumbuh ya sampai akhirnya dia mau mengorbankan anaknya ya, perjalanan iman. Ya, banyak orang percaya terjatuh, tetapi dia akan berbalik. Ya, Daud jatuh karena Betseba, tapi diingatkan Nathan dia berbalik. Ya, ini respon kita ya, yang sebagai umat Allah di dalam menghadapi mungkin penghakiman yang kita alami di saat ini, begitu ya. Ya, terjatuh, respon kita adalah bertobat. Ya, bukan
berpuasa untuk mengubah rancangan Tuhan dan sebagainya ya. Tapi kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Kita tidak perlu playing victim dan sebagainya ya. Ingatlah Tuhan itu setia, yang mengampuni siapa yang mengaku dosanya. Ya, Bapak Ibu, Kristen harus memiliki sense ini ya. Kita sebagai orang Kristen ya, ada penghakiman ya di dalam, dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua yang juga menjadi hakim bagi semua orang. Ya, tidak terkecuali kita. Ya, semua akan diminta pertanggungan jawab. Ya, beberapa waktu lalu kita juga membahas ya, kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada orang di sekitar kita, kepada Tuhan. Ya, jika kita mengingat hal ini memberikan kepada kita rasa takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Dan ketika saya mengingat hal ini, saya selalu teringat Profesor Salim Said ya, ketika di ILC kalau tidak salah begitu ya. Dia ditanya, ya, mengapa Indonesia tidak bisa menjadi negara maju? Ya, mungkin Bapak itu pernah melihat ini ya. Ya, kenapa Indonesia tidak bisa maju seperti Singapura, ya, Korea Selatan hingga Israel? Ya, profesor itu ya, dengan kocak menjawab, karena orang Indonesia tidak ada pihak yang ditakuti. Ya, kemudian menjelaskan lagi, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Israel maju karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina daratan, ya, sehingga dia bertumbuh, begitu ya. Korea Selatan takut sama Korea Utara, gitu ya. Singapura takut ya karena di sana banyak masyarakat Tionghoa di tengah lautan Melayu, ya. Dia mengatakan seperti itu. Ya, Israel takut karena berada di tengah-tengah lautan, begitu ya. Di tengah-tengah daratan Arab, begitu ya. Maka dia takut dikepung, begitu ya. Tapi dia bilang Indonesia tidak ada yang ditakuti. Tuhan pun tidak takut. Indonesia ini tidak maju karena Tuhan pun tidak takut. Ya, kata Salim itu lalu semua tertawa, begitu ya, di ILC itu semua tertawa. Indonesia Tuhan pun tidak takut. Jadi mengatakan kalau saudara lihat semua yang berbaju orange, begitu ya, yang ditangkap, mereka pernah disumpah di bawah Al-Quran, di bawah Bible. Nah, tapi sesudah itu sumpahnya dilanggar. Ya, tidak takut sama Tuhan. Itu yang membuat mungkin kita tidak maju, begitu ya. Bersumpah di bawah kitab sucinya masing-masing, tetapi melanggar hukum yang ada. Ya, Tuhan pun tidak takut. Dari pernyataan ini saya memikirkan ya, mungkin kontribusi terbaik kita sebagai orang Kristen bagi masyarakat adalah ketika kita takut akan Tuhan. Kita seorang Kristen hidup takut akan Tuhan. Ya, kalau saya mendengar bagaimana Profesor Salim Said ini berpikir, mungkin ketika orang-orang Kristen takut akan Tuhan, akan kontribusi besar di tengah-tengah masyarakat. Ya, mungkin kita akan berkontribusi besar di negara. Ya, saya yakin kantong-kantong Kristen akan menjadi daerah yang baik, yang bertumbuh dengan baik jika takut akan Tuhan. Ya, negara juga bisa bertumbuh dengan baik jika banyak orang Kristen takut akan Tuhan. Ya, penderitaan pasti, begitu ya. Ada satu anggota DPR artis ini ya, dia mengatakan sepanjang sejarah hanya satu anggota DPR yang laporan administrasinya lengkap. Ya, dia menulis uang perjalanan itu ada laporannya jelas, uang keluar untuk ini, untuk itu jelas. Dan dia bilang, saya tidak mau menyebutkan namanya, hanya ada satu orang. Lalu Najwa Shihab mengatakan, saya tahu itu siapa. Dia bilang, siapa itu? Ahok. Ya, Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Orang Kristen takut akan Tuhan pasti akan menunjukkan ya kontribusinya terhadap masyarakat. Penderitaan pasti. Ya, kita melihat bagaimana Ahok di penjara, begitu ya. Tapi kita melihat
kontribusinya, ya, takut akan Tuhan. Ya walaupun ada isu perceraian dan sebagainya ya, tapi ya di momen itu ya dia menunjukkan bagaimana takut akan Tuhan itu memberikan satu kontribusi yang positif. Ya oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita hidup dengan nuansa menantikan kedatangan Tuhan, ya ada penghakiman. Ya dan kita bersukacita atas penderitaan kita karena kebenaran. Karena kita berbagian di dalam penderitaan Kristus. Jadi kita ada persekutuan dengan Kristus dan kita juga dimuliakan dengan Kristus pada saat dia datang kedua kalinya dalam kemuliaan. Ya, saya tutup dengan membaca ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya, karena kita harus menderita karena kehendak Allah, kita serahkan jiwa kita kepada Pencipta yang setia dengan selalu berbuat baik dan benar. Mari kita satu di dalam. Bapak, kami mengucap syukur untuk Petrus yang memberikan surat yang begitu indah kepada jemaat, yang membuat kami boleh memikirkan ya dan boleh mendapat sukacita karena ketika kami menderita karena kebenaran. Ya, kami mengucap syukur melalui penderitaan kami diingatkan, ya, melalui penderitaan karena kebenaran kami diingatkan bahwa kami ada dalam persekutuan dengan Kristus di dalam kematiannya, dan juga kami akan berbagian dalam kemuliaan ketika Yesus datang kedua kalinya. Kiranya Tuhan menolong kami yang menyerahkan jiwa kami kepadamu. Kiranya Tuhan boleh menghiburkan, memberikan kekuatan kepada tubuh kami untuk melakukan setiap kehendak Allah, sehingga kami benar-benar menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua di dalam setiap pekerjaan kami, dan kiranya Tuhan menjauhkan dari segala pencobaan dan hal yang jahat yang mungkin datang ketika kami mengerjakan apa yang kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan kami, dengan apa yang kami lakukan dengan benar boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan pada hari ini. Biarlah firman itu tetap bertumbuh dan kita boleh menjadi saksi Kristus di manapun kita berada. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dalam KPPK 354, ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya.
bagi rajaku, ada damai sukacitaku bekerja baginya. Kita kembali pujikan yang pertama. Jemaat saya persilakan berdiri. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, sungguh kami ucap syukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan hati kami, di mana kami boleh berjalan bersama firman-Mu. Kami boleh takut pada Engkau ya Tuhan, bukan kepada orang-orang sekitar kami, tapi kami boleh menjalankan keseharian kami karena Engkau Tuhan Allah yang memimpin kami. Ya Bapa, di depan kami boleh tersedia persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan, sebagian dari berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, kiranya persembahan ini boleh dipakai demi kemuliaan kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap majelis yang akan mengolahnya, kiranya boleh dipergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Jemaat yang dikasih Tuhan, bersukacitalah karena kebenaran yang Bapak Ibu hidupi. Ya, dan kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan Bapak Ibu ambil saat duduk.
Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam info jemaat. Selamat datang. Segenap pengurus dan jemaat mengucapkan selamat datang di GKKK Timika bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Sekiranya Bapak Ibu Saudara Saudari belum mempunyai tempat beribadah yang tetap, kami menanti dengan sukacita kehadirannya pada ibadah-ibadah selanjutnya bersama kami. Bagi jemaat yang ingin terlibat dalam pelayanan hari Minggu, sebagai kolektan, penyambut liturgis, pemusik atau singers dapat menghubungi majelis GKKK. Berikutnya, persembahan dapat diberikan melalui rekening terlampir di slide. Dan untuk tanggal 25 Juni, 30 Juli, 27 Agustus, persembahan biru akan kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, untuk membantu penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Kamoro. Berikutnya, formulir data jemaat di meja pintu masuk. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi dan mengembalikan ke majelis jemaat. Berikutnya, persekutuan Cross hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 18.30 secara online. Berikutnya, peneguhan BP Badan Pekerja Yayasan Kristen Kalam Kudus Cabang Timika tanggal 23 Juli 2023. Dalam kebaktian umum tanggal 30 Juli 2023 ada pelayanan perjamuan kudus, baptisan kudus, dan CD yang akan dilayani oleh pendeta Bapak Karel Lolo, pendeta dari Jayapura. Mohon Bapak Ibu menyiapkan diri. Berikutnya, peserta di CD dan baptisan kudus untuk saudari atau anak kami Joshua Matthew Daud, saudara Karen Alfred, saudari Jeremy Sinai, dan saudari Ira Rahmandani Dimar. 9. Slide berikutnya. Jika ada yang keberatan dilaksanakan pelayanan ini, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan membuih tanda tangan penulis. Isinya mengenai tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat menerima baptisan kudus. Kelas katekisasi sudah dibuka kembali pada bulan Juli 2023. Kelas dapat diikuti jemaat dan untuk peserta persiapan CD atau baptis dewasa usia 15 tahun. Laporan keuangan terlampir. Totalnya itu ada 4.220. Berikutnya, Evangelis Yusak Jaka Kristianto akan cuti pada tanggal 17 Juli sampai 9 Agustus 2023. Slide berikutnya, ada seminar ya untuk iman Kristen buat Bapak Ibu dengan tema memenangkan anak dari perusakan dunia, yang akan dibawakan oleh Pendeta Sucipto Subeno MTH. Jadi diharapkan kehadirannya Bapak Ibu Senin sampai Selasa 17 sampai 18 Juli 2023 di gedung MN Yaware. Ada catatan diberikan bahwa tidak boleh terlambat. Terus berikutnya ada KKR remaja dan pemuda dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat Manusia, sama yang Bapak Pendeta Sucipto Subeno MTH, tanggal 19 Juli 2023 pukul 16 atau jam 4 sore di gedung MNM Yaware. Kemudian ini banyak Bapak Ibu, banyak infonya. Ada sesi perkenalan guru. Saya serahkan ke Pak Oktas untuk pandu, silakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan guru yang baru bergabung di sekolah, seperti itu, dan teman-teman guru yang dari unit TK, SD, dan SMP, silahkan kalau bisa di depan, saya persilahkan. Teman-teman yang dari unit SD, TK, SD,
Ya, TK, SD, SMP, silahkan. Ya, mungkin TK di sini, SD, SMP di sana di ujung. Ya, seperti Bapak Ibu lihat bahwa rekan-rekan guru ini bergabung dalam tahun ajaran yang baru, seperti itu dari 3 unit yang ada di sekolah kita. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk teman-teman rekan-rekan guru, dan mungkin yang dari TK dulu silahkan memperkenalkan diri, nama dan juga unit yang ditempati. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izin perkenalkan nama saya Bu Elsa Pasambo, biasa dipanggil Elsa, dan saya dari unit TK. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Perkenalkan, nama saya Ibu Riviani Novelia Ramba. Saya biasa dipanggil Ibu Rivi, saya di unit TK. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pak Perdi Papang. Saya di unit SD guru PJOK. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya ditempatkan di unit SD di kelas 5 Thomas. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Anjani Biring, dipanggil Anjani. Saya unit SD di kelas 5B. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sanjaya Sinambela, bisa dipanggil Miss Dewi. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya hormatin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya bernama Evita Simanung Khalid, dipanggil Evita. Saya mengajar di kelas 2 unit SD untuk jurusan pendidikan matematika, tapi sekarang jadi lagi wali kelas. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Devania Bunga, biasa dipanggil Ani, Ibu Ani. Saya di unit SD mengajar matematika kelas 4. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iren Iriani Tabita Tarore. Saya ditempatkan di unit SD dan mengajar bidang studi matematika untuk kelas 5. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Lestari Julen, biasa dipanggil Tari. Saya selaku guru subjek bahasa Inggris dan sekarang ditempatkan di unit SMP. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leni Sirante, biasa dipanggil Leni. Saya ditempatkan di unit SMP. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Joy Putri Turoalo. Sekarang ngajar matematika di unit SMP. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrianto Ranata, biasa dipanggil Wira. Saya mengajar bahasa Inggris di unit SMP kelas 7 dan 9. Terima kasih. Ya, oke, Bapak Ibu, ketinggalan satu lagi yang lebih penting. Saya orang lama tapi bergabung baru bersama rekan-rekan akan bantu mengajar bahasa Inggris di SMA. Ibu Cindy, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk rekan-rekan guru kami yang kemudian akan bergabung dalam semester ini untuk mengajar anak-anak kami. Terima kasih. Ya. Silakan kembali.
Demikianlah info jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu jemaat. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom.